Siapa sih gamer yang nggak kenal Monster Hunter? Bagi penggemar game, pastinya tahu game terkenal ini. Game Monster Hunter rilis pada tahun 2004 di PlayStation 2, dan sekarang diadaptasi ke film. Bagi non-gamer mungkin belum kenal, maka dari itu, tonton video ulasan film ini, dan juga tonton full filmnya. Halo, kembali lagi bersama Om Buncit. Om Buncit harap kalian selalu sehat dan pastikan menerapkan protokol kesehatan. Oke, kita langsung saja. Film ini berlokasi syuting di Cape Town, Afrika Selatan, dan disutradarai oleh Paul Anderson yang terkenal dengan karyanya di seri Resident Evil. Seri tersebut cukup sukses di pasaran untuk adaptasi film dari game, karena banyak juga film adaptasi game yang gagal. Dan dibintangi oleh Mila Jovovich, istri dari sang sutradara. Tentunya dia terkenal di seri Resident Evil. Lalu ada Tony Jaa, sang legend Muay Thai dari seri Ong Bak. Dan Ron Perlman, aktor senior yang sudah membintangi banyak film, salah satunya di Pacific Rim. Scene dimulai di dunia lain atau disebut New World, di mana sebuah kapal berlayar di atas gurun pasir dan tiba-tiba diserang seekor monster yang bernama Diablos. Dalam serangan itu, Tony Jaa yang bernama Hunter terlempar keluar dari kapal. Lalu scene berpindah di dunia nyata atau disebut Our World, berlokasi di padang gurun. Dan sebuah tim angkatan bersenjata dari PBB yang dipimpin Kapten Artemis menjalankan operasi untuk mencari tim Bravo yang minta bantuan. Lalu tiba-tiba sebuah badai petir besar datang ke mereka dan menerjang mereka. Lalu tibalah mereka di dunia lain. Falcon Main, this is Bravo Team. Falcon Main, this is Bravo Team. Do you copy? Falcon Main, this is Bravo Team. Send immediate support. Storm incoming. Zero visibility. Request immediate support. Redcon 1! There are hostiles hiding. What the hell just happened? I'll survive. Did we just get hit by lightning? Mereka belum menyadari kalau sebenarnya mereka itu di dunia lain, karena lokasinya masih sama di gurun. Lalu datanglah monster Diablos menyerang mereka. Diablos ini monster berukuran besar, penguasa gurun yang bisa menyelam di dalam gurun, dan bergerak dengan sangat cepat. Lalu terjadi perlawanan yang sangat sengit dari tim Kapten Artemis. Tetapi senjata gak mempan ke Diablos. Semua anggota tewas satu persatu dan menyisakan Kapten Artemis seorang diri. Death Stealer, move, move, move! Di tengah perjalanannya untuk bertahan hidup, Kapten Artemis bertemu dengan Hunter atau Tony Jaa, yang sebelumnya dia terlempar keluar dari kapal. Hunter menangkap Kapten Artemis untuk dijadikan umpan ke Diablos. Lalu Kapten Artemis melakukan perlawanan dan terjadi duel yang sangat sengit dan imbang di antara mereka. Ya, harusnya imbang lah antara pembasmi zombie sama Muay Thai Legend itu ya.
Lalu Hunter memperlihatkan ke Kapten Artemis sebuah badai besar yang di tengahnya ada sebuah menara. Dan Kapten Artemis yakin bahwa badai tersebut yang membawa dia ke dunia lain dan dia ingin menuju ke pusat badai tersebut. Tujuan ini rupanya sama dengan Hunter. Mereka berdua bekerja sama untuk menuju ke pusat badai. Tapi mereka harus melewati satu rintangan yang besar, yaitu harus membunuh Diablos. Karena Diablos menguasai gurun pasir, sedangkan untuk menuju ke pusat badai, mereka harus melalui gurun tersebut. Maka terjadilah pertarungan yang sengit dengan Diablos. Kapten Artemis dan Hunter melakukan serangan bertubi-tubi. Semua usaha sudah dilakukan. Lalu Diablos menyerang Hunter, dan Hunter pingsan tidak bisa bertarung. Pada akhirnya Diablos berhasil dibunuh oleh Kapten Artemis. Kemudian sampailah mereka di hutan yang hijau. Pada malam harinya, mereka bertemu dengan Ron Perlman, beserta sisa awak kapal yang diserang Diablos pada awal scene. Kita sebut saja Ron Perlman sebagai Admiral, karena dia kapten kapal tersebut. Admiral menjelaskan kepada Kapten Artemis tentang menara yang ada di pusat badai. Menurut buku kuno yang dibawa Admiral, menara itu disebut Menara Langit, sisa-sisa dari peradaban kuno yang canggih, dan dijaga oleh Rathalos, naga yang hampir nggak bisa dibunuh. Menara tersebut rupanya menghancurkan masyarakat kuno. Jika menara tersebut membuka dua portal dunia, akan terjadi bencana. Admiral ingin menyelidiki menara tersebut untuk menghindari bencana, dan meminta bantuan ke Kapten Artemis untuk membantu mengalahkan Rathalos, naga penjaga menara di pusat badai. Dan imbal baliknya, Admiral akan membantu Kapten Artemis kembali ke dunianya. Sesampainya di Menara Langit, datanglah Rathalos, dan pertempuran pun dimulai. Di tengah pertempuran, sebuah portal ke dunia nyata terbuka. Rathalos menyerang Kapten Artemis sampai terlempar di dekat portal. Lalu Kapten Artemis lompat ke portal dan kembali ke dunia nyata. Kemudian datanglah pasukan dari markas menyelamatkan Kapten Artemis dan membawanya dengan helikopter. Pada waktu perjalanan kembali ke markas, tiba-tiba Rathalos datang dari dunia lain melalui portal dan menyerang helikopter yang membawa Kapten Artemis. Pasukan bantuan pun berdatangan dan terjadilah pertempuran antara Rathalos dengan pasukan militer. Tapi senjata militer nggak mempan lawan Rathalos. Akhirnya pasukan tersebut dengan mudahnya dibasmi oleh Rathalos, dan lagi-lagi hanya menyisakan Kapten Artemis seorang diri. Kapten Artemis berhasil melukai Rathalos, tetapi Rathalos begitu kuat. Di saat Kapten Artemis sudah tidak berdaya melawan Rathalos, datanglah Hunter membantu Kapten Artemis dan membunuh Rathalos. Rupanya perjuangan mereka belum berakhir. Kemudian datanglah badai petir yang membuka portal dari dunia lain, dan keluar Rathalos lainnya. Film diakhiri dengan pertarungan 3 orang, Kapten Artemis, Hunter, Admiral, dengan Rathalos lainnya. Om Buncit kurang tahu ada berapa Rathalos, karena Admiral mengatakan Rathalos dengan sebutan mereka, yang artinya lebih dari 1. Kemungkinan bakal ada sequel untuk film ini. Dan di bagian scene after credit,
terlihat satu karakter berkerudung dengan wajahnya yang digelapin. Entah itu manusia atau bukan ya. Yang pasti bukan setan lah. Mungkin ada teman-teman yang bisa menebak siapa karakter misterius tersebut. Langsung komen di kolom komentar ya. Demikian ulasan singkat dari film ini. Sangat disarankan bagi kalian untuk menonton full filmnya. Karena Om Buncit cuma mengulas langsung dari intinya saja. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu dalam beraktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.